Ya, 5 hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke Dewan Etik Hakim Konstitusi. Mereka dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. Di sisi lain, MK dinilai mulai dirasuki kepentingan-kepentingan yang dikhawatirkan merugikan kredibilitasnya. Nah, kita akan membahasnya bersama Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Bang Petrus Celestinus, serta Waketum DPP Partai Perindo, Bang Ferry Kurnia Rizkiansyah. Selamat sore, abang-abang. Selamat sore. Bang, ingin bertanya ini terkait, saya ingin ke Bang Petrus. Bang Petrus, terkait dengan keputusan MK, apa pandangan Anda? Ya, pertama kita semua kaget karena ternyata yang kaget bukan hanya kita tetapi Hakim Konstitusi Saldi Isra dan kawan-kawan yang dalam putusannya menyatakan berbeda pendapat. Nah, yang kita lihat dari putusan Mahkamah Konstitusi kali ini betul-betul telah meruntuhkan kepercayaan publik, terutama karena Mahkamah Konstitusi memperlihatkan mereka benar-benar berada dalam suatu situasi yang disebut oleh undang-undang sebagai ada kepentingan, atau bahasa undang-undang kekuasaan kehakiman berkepentingan. Sehingga dengan posisi seperti itu, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya sedang menggadaikan mahkotanya sendiri, yaitu apa? Mahkota Mahkamah Konstitusi adalah kemerdekaan Hakim Konstitusi dan juga kemerdekaan lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi ketika mahkamah ini, ketika mahkota ini tergadaikan hanya untuk kepentingan yang disebut sebagai di sini pilpres, maka di situ runtuhlah kepercayaan publik, runtuhlah apa yang dikatakan marwah daripada Mahkamah Konstitusi, yaitu persoalan integritas, persoalan negarawan, dan juga persoalan martabat lembaga itu sendiri hancur. Sehingga sulit rasanya untuk dalam waktu dekat ini kepercayaan itu pulih. Apalagi masyarakat sekarang mulai menyaksikan mandirikah Mahkamah Konstitusi nanti apabila pilpres yang sebentar lagi kita laksanakan hasilnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sementara Mahkamah Konstitusi ketuanya adalah Anwar Usman. Ya, Bang Petrus, nampaknya kami memiliki kendala teknis, padahal baru saja mau berbicara masuk dengan statementnya. Tapi saya ingin ke Bang Ferry. Bang Fer, ini terkait dengan apakah MK tidak netral dengan putusan ini menurut Bang Ferry? Bang Ferry, tahan dulu Bang Ferry. Tolong di-unmute dulu boleh? Oke. Sip. Udah oke ya? Udah, silakan Bang Fer. Ya baik, Mas Samuel, sebelum saya jawab soal netral tidak netral, saya ada beberapa opini yang penting saya pikir saya harus sampaikan. Yang pertama adalah tentunya tadi pada putusan 295155 tadinya saya sudah mengapresiasi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution, seperti itu. Jadi pengawal konstitusi. Kenapa? Karena konsistensi dalam putusannya. Nah, ketika muncul putusan 90, ini dilihat tidak konsisten. Kan seperti itu. Padahal sebenarnya secara aspek materialnya yang digugat itu sebenarnya sama seperti itu. Walaupun memang di situ ada kata-kata terkait dengan soal elected official seperti itu, atau penyelenggara negara atau kepala daerah atau yang memang dipilih melalui mekanisme pemilu seperti itu. Nah, oleh karena itu tentunya ini yang memang menjadi poin yang sangat penting. Kenapa? Karena harusnya dalam konteks aspek material ini yang memang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah diputuskan atau diputuskan oleh lembaga yang namanya DPR. Kenapa? Karena
Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negatif legislator seperti itu. Yes. Nah, ini kan penting sekali untuk kita coba cermati terkait dengan soal seperti ini. Nah, bahwa kemudian itu dianggap netral atau tidak netral, ini kan persepsi lah. Kenapa? Betul. Karena kita juga harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi adalah final and binding. Tapi dalam konteks proses yang memang dijalankan dan diputuskan, ya nampaknya tidak sesuai. Kalau kita lihat dari konsep dan konstruksi hukum yang memang ada, ya memang tidak sesuai. Bahkan kalau kita lihat dari sisi legal standingnya pun agak perlu kita perdebatkan. Termasuk dalam konteks ini adalah soal elected official-nya seperti itu. Nah, ini yang memang menjadi poin yang sangat penting. Apalagi nanti muncul misalnya gugatan lagi terkait soal batas usia di bawah dan batas usia di atas. Ini kan problem lagi secara konstitusional seperti itu. Oke, nah berarti tapi secara aturan sebenarnya siapa atau lembaga mana yang berwenang memutuskan batas usia capres dan cawapres, Bang Ferry? Ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 6 ayat 2 itu ditegaskan bahwa terkait dengan soal pemilu itu diatur melalui undang-undang. Jadi mekanisme proses persyaratan, termasuk salah satunya adalah persyaratan soal batas usia, itu diatur oleh undang-undang. Dan undang-undang ini yang merumuskan adalah positif legislator, yaitu adalah anggota-anggota DPR seperti itu. Jadi ini yang memang menjadi poin pentingnya. Nanti kan akan ada muncul bagaimana dengan usia 35, bagaimana dengan usia 21 tahun. Karena sebagai pemilih kan 17 tahun misalnya seperti itu. Nanti muncul, nah pertimbangan-pertimbangan seperti itu harus sudah tuntas di dalam aktivitas yang dilakukan oleh DPR sebagai pembuat undang-undang seperti itu. Oke, Bang Fer, ini kan ada 5 hakim yang dilaporkan dan juga malah Bang Saldi Isra juga dilaporkan balik. Maksudnya saling melaporkan seperti itu. Melihatnya seperti apa? Ya, saya pikir ini yang harus jernih-jernihnya dibukakan ke publik terkait dengan soal etik seperti itu. Karena dalam konteks putusan sebenarnya sudah clear ya, maksudnya walaupun memang terjadi turbulence, tapi MK kita harus hormati putusannya final and binding. Nah, yang memang harus kita coba lihat adalah dalam sisi etiknya. Siapa yang memang ada aspek-aspek yang memang itu melanggar etik seperti itu. Nah, kan saya melihat dari berita-berita yang memang sekarang berkembang lucu juga ya. Yang memang dissenting opinion kok kenapa yang dilaporkan? Iya, betul. Itu ini memang menjadi hal yang juga perlu kita jelaskan sejelas-jelasnya terkait dengan soal seperti ini. Oke, saya ingin ke Bang Petrus. Bang Petrus, apakah sudah kembali terhubung? Ya. Bang, ini terkait dengan saling lapor lah ya antara hakim konstitusi ini. Apakah akan mengganggu jalannya Pilpres nanti? Bang Petrus? Ya, nampaknya kami pengaduan yang muncul dengan pengaduan muncul begitu banyak. Bang Petrus, nampaknya komunikasi kami sangat... Halo? Ya. Gimana Bang Petrus? Boleh diulang lagi? Halo? Baik, kami tinggalkan dulu Bang Petrus. Bang Petrus, saya ingin ke... pengaduan dari masyarakat. Bang Ferry, saya ingin ke Bang Ferry. Bang Ferry, kita tinggalkan dulu Bang Petrus karena takutnya nanti jawabannya mungkin tidak menjadi utuh. Saya ingin ke Bang Ferry. Bang Ferry, gimana Bang Ferry terkait dengan dilema atau polemik yang terjadi di MK ini, apakah akan mempengaruhi pemilu nanti? Saya pikir tidak ya. Ya karena MK juga sudah tahu positioningnya, tupoksinya seperti itu. Tapi yang memang harus secara terang benderang dan jernih itu harus disampaikan kepada publik terkait dengan soal etik tadi. Jadi dibuka saja kalau toh memang ada semacam peradilan etik di Mahkamah Konstitusi kalau memang ada. Jadi ini menjadi penting. Tapi kalau terkait dengan soal pemilunya, saya berpikir sih tidak akan ada problem ya, karena saya meyakini MK sudah punya peraturan MK-nya, sudah punya tupoksinya, sudah punya mekanisme yang dijalankannya. Bagaimana nanti proses sengketa hasil pemilu, termasuk nanti pilkada di ujung itu adalah bisa diselesaikan seperti itu. Oke, terkait dengan putusan yang kemarin ini, apakah ini akan berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan atau
bagi nama baik MK serta legitimasinya. Apakah akan mempengaruhi, Mas Ferry? Itulah yang saya khawatirkan. Tadinya saya berharap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang final and binding dan tidak akan ada lagi yang namanya semacam gejolak atau turbulence politik ataupun hal-hal yang memang opini-opini muncul di masyarakat pro kontra dan lain sebagainya. Tadinya kan kita berharap bahwa MK dengan putusannya seperti halnya proporsional terbuka tertutup, dia sudah langsung ajak terbuka, udah selesai dan tidak ada opini lagi yang ada di masyarakat. Kalau sekarang kan muncul ada opini-opini yang lain. Nah, salah satu kanalisasi yang memang harus dilakukan itu adalah soal etik. Jadi ini harus terang benderang dilakukan. Jadi ini yang memang saya sih prihatin dengan kondisi seperti ini ya. Mudah-mudahan kedepannya tetap MK harus menjadi guardian of constitution seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ferry udah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Tadi juga ada Bang Petrus Salestinus, koordinator tim pembela demokrasi Indonesia. Namun maaf, kita nampaknya memiliki masalah atau gangguan koneksi. Selamat sore, abang-abang. Selamat sore.